Halo, jumpa lagi dengan saya, Simon Sembiring Kembaran, owner bisnis di PD Idola Snack Jaya. Nah, kali ini saya ingin men-sharingkan tentang tips menjual snack di momen Lebaran. Nah, jadi jangan lupa saksikan video ini sampai akhir dan like, komen, juga subscribe, bunyikan juga loncengnya. Nah, jadi setiap kali saya menayangkan video, Anda akan mendapatkan notifikasinya. Ya, jadi momen Lebaran adalah salah satu momen yang begitu besar dirayakan khususnya di masyarakat Indonesia. Khusus momen Lebaran nih kita mau bicara, ya masyarakat Indonesia begitu antusias ya merayakan Lebaran. Nah, jadi di dalam merayakan Lebaran itu, nah, jadi kebutuhan akan makanan khususnya snack tuh ataupun makanan ringan itu bukan hanya buat konsumsi tetapi juga buat dibagi-bagi. Nah, itulah momen Lebaran. Nah, jadi karena itu dibagi-bagi, nah kebutuhannya begitu besar. Nah, kebutuhannya begitu besar berarti peluang bisnisnya juga cukup besar. Nah, jadi bagaimana caranya? Nah, agar kita bisa sukses menjual snack di musim Lebaran, nah berikut saya akan berikan tipsnya. Ya, pertama kita kelompokkan dulu ya snack yang memang sangat digemari ya di momen-momen Lebaran. Nah, snack yang memang digemari ya pertama itu berupa kacang-kacangan. Nah, itu contohnya kacang open, kacang telur, kacang mede, kacang pistachio, kacang segala macam yang namanya mahal-mahal juga dicari. Nah, di momen Lebaran. Nah, terus yang kedua juga yang nggak kalah ramenya juga itu yang kelompok jenisnya coklat-coklat. Nah, baik itu coklat stick, coklat yang namanya bulat, coklat cair. Nah, pokoknya segala bentuk makanan berupa coklat itu juga digemari. Nah, kemudian ada lagi kelompok yang memang dicari dan disukai. Nah, khususnya untuk anak-anak ya, itu berupa jelly. Nah, jelly-jelly kenyal gitu. Nah, jelly Malaysia, banyak macam jenis jelly, bentuknya juga macam-macam, kemasannya juga macam-macam. Nah, itu dia. Selanjutnya juga adalah kue lebaran ataupun butter cookies. Nah, orang bilang kan kue nastar, kue kembang, kue salju, nah kue keju, nah macam-macam. Nah, itu umumnya masih sifatnya tradisional, home industry yang membuatnya gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah yang namanya Astor. Nah, Astor atau wafer stick. Nah, yang panjang, pendek, yang besar, gede. Nah, itu macam-macam. Itu juga sangat digemari. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, namun kalau kita identifikasi, itulah kurang lebih itu yang memang digemari dan diburu gitu ya. Nah, untuk dibagi-bagi ataupun untuk dikonsumsi. Nah, itu dia. Terus bagaimana nih caranya? Nah, pertama kita berikan untuk cara bagi pebisnis ya yang sudah punya usaha, udah punya toko nih. Nah, udah punya toko. Nah, seperti saya adalah distributor di bidang makanan ini. Nah, jadi saya sudah membuat satu sistem gitu ya. Nah, artinya sistemnya itu tadi menjelang sebulan sebelum Lebaran. Nah, itu kita sudah menyediakan. Nah, seperti saat ini saya telah menyediakan. Nah, jadi saya memberikan katalognya, membagikan katalog kepada customer-customer ya, kepada mitra-mitra. Nah, supaya mitra juga bisa membagikan katalognya. Nah, itu katalognya saya dulu dibagikan gitu ya. Nah, setelah dibagikan katalognya, kemudian baru kita mulai melihat ordernya masuk. Artinya sudah mulai ada PO gitu. Berapa ya kan? Nah, apa saja gitu. Nah, jadi setelah itu, nah tibalah nanti waktunya kita baru mendistribusikan gitu. Mendistribusikan apa yang
pesan gitu. Nah, jadi supaya barang ini tetap fresh gitu ya. Nah, jadi itu kurang lebih seperti itu. Nah, jadi setelah barang itu sampai di mitra-mitra, nah itulah baru dibagikan lagi kepada reseller. Nah, reseller lagi yang telah memesan ataupun yang telah ingin membeli ya kan, ataupun menyetok. Nah, dia sudah bisa langsung ke mitra-mitra kita. Nah, begitulah step by stepnya pendistribusian ataupun pemasaran kue lebaran tadi. Nah, jadi ingat juga masalah kue lebaran ini, kita harus bisa membuat satu perencanaan gitu. Jadi tidak bisa semata-mata langsung kita stop gitu, nggak bisa. Nah, kenapa? Karena dia punya masalah gitu. Artinya punya masalah, namanya yang snack edisi lebaran seperti yang tadi saya sebutkan itu hanya laku di edisi lebaran. Kalau nanti lebaran sudah lewat, nah itu sudah tidak laku. Boleh dibilang itu bisa jadi sampah gitu. Nah, jadi supaya kita tidak rugi ya. Jadi tiap tahun itu saya melakukan pendataan gitu, seperti yang namanya coklat-coklat ya. Nah, kita untuk tahun ini kita stok ya kan. Nah, kita stok ini minimal 1 ton contohnya gitu ya. Nah, kemudian untuk jelly-jelly juga kita stok 1 ton contohnya. Nah, kalau untuk yang namanya dia paket kue lebaran butter cookies itu, nah kalau tahun kemarin kita stok 15.000 paket gitu ya kan. Nah, 15.000 paket. Yang namanya paket jelly-jelly kita siapkan 10.000. Nah, kalau untuk paket coklat juga kita siapkan 10.000. Nah, artinya kita sudah buat patokannya gitu. Jadi tidak kita langsung pesan stok banyak gitu. Jadi yang ini tadi kalau sudah habis, nah berarti artinya sudah sukses. Kalaupun nanti ternyata masih ada permintaan lebih gitu ya. Nah, jadi itu udah bonus namanya. Nah, jadi kepada mitra kita juga kita memberikan seperti itu. Nah, jadi tidak semata-mata langsung pesan banyak gitu. Nah, jadi sesuaikan dulu kira-kira kalau yang namanya masih pemula. Contohnya ya. Nah, jadi kalau bermainnya itu tadi bermain aman, ya kalau untuk toko-toko mitra ya mungkin paket coklatnya cukup 50 paket dulu. Nah, paket jelinya juga 50 dulu. Kemudian paket kacang juga ya 50 dulu. Nah, paket snack, paket butter cookies atau paket kue kering, mungkin itu bisa coba dulu 100. Nah, seperti itu dia tuh. Jadi artinya kita masih tes ombak. Contohnya, nah jadi yang menjadi basicnya nanti untuk kita tahun depan ini kalau masih pemula gitu ya. Nah, jadi ini untuk tahun ini yang kita jadikan sebagai basicnya, catatan gitu. Nah, kalau ini memang ternyata habis gitu ya. Nah, jadi nanti tahun depan bisa dinaikkan lagi gitu, ditingkatkan lagi, berapa jumlahnya lagi, bisa dilebihkan lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk reseller juga seperti itu gitu. Nah, jadi main aman gitu. Artinya begitu katalog sudah diterima, itu disebar dulu gitu. Nah, disebar baik melalui media sosial atau Facebook atau Instagram gitu ya. Nah, atau yang namanya Twitter ya. Nah, bisa di sana di-share gitu. Nah, supaya pertama orang tahu dulu gitu. Nah, setelah mereka tahu, baru gitu kan. Nanti mereka ketika butuh baru dipesan gitu. Nah, kalau masih sifat offline gitu ya, saya memberikan tipsnya kepada reseller yang saya di bawah saya. Nah, jadi artinya ini penjualannya di pabrik contohnya gitu kan. Nah, jadi setelah dibagikan katalognya, nah ada yang mau pesan, mau pilih yang mana gitu, didata gitu. Didata berapa dia mau. Mungkin 2 paket, 3 paket, 5 paket gitu ya. Nah, setelah mereka pesan gitu kan. Nah, setelah mereka pesan, nah langsung dibuat PO-nya gitu. Ataupun catatannya dibuat.
Nah, pesanannya berapa, kemudian totalnya berapa, kemudian sifatnya dicicil atau bagaimana, DP-nya berapa gitu. Nah, jadi kalau umpamanya dari sekarang udah masuk PO, nah, udah masuk catatan, ya artinya tinggal dibuat kesepakatannya maunya dilunasinya kapan gitu. Nah, atau lebaran kurang seminggu, atau lebaran kurang 2 minggu. Nah, masing-masing kalau namanya kerja kan liburnya beda-beda gitu ya. Jadi pas nanti dia libur ataupun dia terima THR, nah sudah lunas pembayaran, tinggal memberikan paket snack yang dia pilih atau paket kue yang dia pilih. Nah, seperti itu teknisnya. Jadi tidak menjualnya tidak pas momennya di sana nanti lebaran udah mau tiba waktu lebaran baru kita jual, bukan, tidak seperti itu. Nah, begitulah tips yang aman bagaimana cara menjual snack di momen lebaran. Nah, jadi bagi sobat idola Snack Jaya, baik yang masih reseller ataupun yang sudah bermitra, nah saya sudah menyediakan katalognya gitu. Nah, jadi sudah menyediakan katalognya. Kemarin saya sudah share gitu ya di WhatsApp. Nah, tapi bagi yang belum mendapatkan katalognya, langsung di japri saja atau di telepon saja. Akan saya berikan katalog produk yang khusus edisi Lebaran. Nah, jadi khusus edisi Lebaran. Terus timbul pertanyaan, lah terus jadi kalau yang namanya snack sifatnya yang reguler laku nggak, Pak? Yang reguler juga laku gitu. Nah, yang reguler juga laku. Nah, cuma kalau dia itu sifatnya kan, kalaupun nanti tidak habis di momen Lebaran, setelah Lebaran juga masih laku gitu. Nah, tapi kalau yang dia hanya khusus edisi Lebaran, nah kalau tidak laku di Lebaran ini, maka setelah Lebaran itu sangat kecil sekali peluangnya untuk bisa terjual. Nah, itu yang dimaksud. Nah, makanya kalau untuk yang namanya snack yang reguler, nah itu kalau mau cari aman ya nggak ada masalah gitu. Contoh seperti kuping gajah, kemasin aja 250 gram atau 500 gram, keripik bawang, keripik singkong, nah itu aman. Nah, itu artinya aman ya. Nah, jadi itulah yang bisa kita sharingkan bagi sahabat idola di luar sana yang ingin yang ingin menikmati manisnya, ya kan, bisnis snack di momen Lebaran. Nah, demikian video kita kali ini. Jangan lupa ya, jika video ini bermanfaat, share dan like agar banyak orang yang tercerahkan dan banyak orang juga terbantu. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam sukses bersama idola Fasti Jaya. Halo sahabat idola, ya jadi ingin mendapatkan katalog Lebaran, langsung saja hubungi WhatsApp 081 314 803 613. Pasti saya langsung bagikan gratis. Oke? Siap. Sip.